You've ruined everything! Ohayo gozaimasu, konnichiwa, Stardust Stream yokoso. O genki desu ka? Oke, sekarang sebelum kita mulai ke video yang cukup menggembarkan ini, melanjutkan Resident Evil setelah kita refreshing. Hai, refreshingnya ke spiral. Aduh, mikir lagi dah di bioskop. Sampai pulang masih mikir sih. Kali ini gue bakal bukan membacakan juga sih, lebih ke top komen aja yang udah ada di video-video gue. Ini kalian bener-bener gokil banget, lucu banget, dan pokoknya gue thank you berat lah ke kalian. Nah, semua komen di sini udah gue balas, jadi gue cuma membacakan top komen aja yang menurut gue lucu dan juga berkesan aja. Yang pertama itu adalah semua komen yang bilang gue dukung channel lu, dan juga yang bilang kalau misalnya konten gue itu sudah bagus, dan juga yang juga bilang kalau misalnya mereka sudah subscribe. Thank you banget untuk yang sudah subscribe dan selalu menonton updatean video gue. Ya, ini saya video-video gue akan berisi full tentang pembahasan alasan dan juga alur cerita ya, karena memang gue berfokus ke situ yang memang agak beda, yaitu lebih ke alasan. Biasanya kan alasan itu ada ya di luar negeri, seperti 10 reason why you should watch this atau 10 reason you should do this. Nah, di sini gue versi Indonesianya karena memang belum pada ada kan. Dan gue juga akan membahas juga film-film, lalu mungkin juga alur cerita, karena beberapa film yang memang perlu dijelaskan alur ceritanya dulu. Tapi gue lebih prefer ke poin per poin sih, seperti kayak 3 alasan Ethan harus mati. Nah, itu kan per poin tuh gue mesti menjabarkannya. Oke, thank you banget untuk yang udah dukung, kritikannya semua, saran gue terima semua. Thank you banget bagi kalian, gokil abis lah, pokoknya ikutin aja. Nanti ada iseng-iseng berhadiah. Oke, selanjutnya itu dari, nggak usah sebut-sebut nama ya, langsung gue bacain komennya aja ya. Dia bilang kalau misalnya next kalau ada acara cosplay, aku mau cosplayin Ethan Winters aja, soalnya model pakaiannya Ethan Winters banyak di lemari baju saya. Ya, Ethan Winters yang di Resident Evil Village ya terutama ya, itu bajunya cukup klasik, nggak terlalu susah dicari, dan mungkin di lemari baju kalian ada yang tipe seperti itu atau mirip-mirip. Silakan kalau misalnya ada cosplay dari Resident Evil, atau mungkin yang biasa ada di Senayan atau di yang di Tangerang, apa tuh namanya, BSD ya. Ya, itu silakan ikut aja untuk cosplay menjadi Ethan. Tinggal plester tangan sebelah kiri, Pak. Jadi tangannya kan sebelah kiri jari cuma 3. Udah jadi Ethan Winters fix. Udah gitu mukanya udah nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Oke. Next itu ada komen yang nanya kalau misalnya gue wibu atau enggak. Oke, sebelumnya begini. Ini udah gue jawab semua ya, tadi trivia ya, udah gue jawab semua. Cuman di sini ya biar lucu-lucuan aja, untuk wibu atau enggak ya. Gimana ya bilangnya ya? Karena pembukaan gue pakai bahasa Jepang, jadi mungkin orang bilangnya wibu, tapi ya sudahlah, nanti aja lah. Nanti kalian juga tahu kalau sudah kita saling mengenal lebih dekat. Anjay. Next ini tentang ya Ethan masih hidup. Ini cukup bagus komennya menurut gue. Nice bang. Nah, gue juga sempat bingung Ethan hidup gak logika banget, dan abis gue nontonin ini jadi lebih paham. GG bang, auto subs. Iya bener, gak logika ya. Jadi memang beberapa orang yang memang menyadari kejanggalan kalau misalnya Ethan masih hidup di post credit scene. Walaupun ada, kita tetap bilang itu sudah meninggal, karena memang gak logika banget gitu loh. Nah, untuk itu ada komen nyeleneh. Gak nyeleneh, itu lucu, lebih ke spekulasi liar, tapi gue suka banget sama komennya ini nih. Jadi bentar. Di sini dia bilang kan tangan kiri udah megang si Rosemary ya. Tapi kalau hancur lebur pas ending, meledak ya maksudnya ya. Siapa tahu ada akar-akar kayak cacing gitu nanti nyambung lagi. Teori apa lagi ini? Dia yang ngasih tahu, dia yang bingung. Itu gak lucu sih, karena memang betul. Siapa tahu aja ada akar-akar kayak megamycete gitu kan. Dia kan sifatnya jamur ya. Jamur kan menjalar terus. Ya kalau misalnya Capcom mau memaksakan ya silakan. Kita kan bukan tim developer atau tim provider. Ibaratnya Capcom itu kan yang bikin kalau salah orang Jepang ya, Capcom itu ya. Dan
mereka itu kan seperti mereka tahu segalanya, jadi ya udahlah biar mereka. Cuman kalau logika nih, ngomongin logika, ini memang nggak bisa hidup karena memang itu jaraknya point blank parah sih. Jadi efek ledakannya kan satu village hancur. Masa Ethan bisa masih hidup dengan jarak segitu, bomnya depan bacot dia loh. Nggak mungkin lah ibaratnya gitu loh. Next komen lucu terakhir, ini bilang kalau misalnya mudah-mudahan bapak-bapak gendut itu, yang om-om gendut yang di Resident Evil Village mudah-mudahan nggak mati. Apakah sudah mati, dia bertanya ya. Terus akhirnya sudah gue jawab. Dan juga ini sini yang lucu, dia masih bilang dong, siapa? Aku kan nanya om gendut pedagang, ini Duke siapa yang kamu maksud? Loh itu sampai ada yang komen lagi di bawah mau ngatain dia dong. Oke, jadi untuk meluruskan aja, om-om gendut yang ada di Resident Evil Village yang kita temui di setiap titik atau checkpoint gitu, itu namanya Duke. Di situ juga dia memperkenalkan diri sebagai Duke. Kita juga manggilnya Duke, bukan Merchant, bukan om-om gendut, bukannya Fat Boy atau Fat Man, enggak. Kita tetap manggilnya Duke, dia punya nama, enggak seperti Merchant di RM4. Sebagai pelengkap aja, apakah kalian bisa menembak atau mengetes senjata di depan Duke? Bisa. Gini, kalian tidak bisa menembak ke arahnya, tapi kalian bisa mengetes ke sampingnya atau mungkin ke bawahnya, seperti kalian naruh ranjau atau ngelempar bom atau nembak tapi ke sampingnya, ke arah fan-nya atau mungkin ke arah hutan. Pokoknya ke arah samping, kiri, kanan, atas, bawah itu bisa. Dan juga Duke itu nanti malah membalasnya dengan pujian, seperti ya baguslah senjatanya berfungsi, atau mungkin jangan terlalu pakai sebagaimana karena kan peluru takutnya habis gitu loh. Terus katanya hati-hati nanti ini cepet habis loh atau gimana, nanti mesti beli lagi ya. Dia menyarankan yang terbaik lah. Pokoknya sistem merchant di RE8 ini improvisasi banget dari merchant di RE4 yang memang udah jalannya nggak jelas, mukanya serem, nggak kelihatan, dan juga bisa dibunuh dan hidup lagi. Itu nggak logika parah, tapi banyak yang suka karena memang merchant ini konsep yang unik menurut gua. Oke, sekarang kita lanjut ke inti videonya. So, Resident Evil Village, game baru. Seperti biasa game baru pasti rame yang main, rame banget yang mencoba, rame banget yang beli, dan rame banget yang nonton. Seperti kita streaming, YouTuber, atau mungkin nonton video yang udah diupload. Pokoknya semua itu untuk game baru. Terutama di sini yang gue bahas adalah Resident Evil Village. Tapi seperti apa sih maksudnya enaknya kalau bermain game ini nih? Nah, kalau bagi gue sih ini kan game di konsol atau di PC bisa, dan ini kan gamenya single player. Lebih baik kita pakai cara lama noh. Kalau misalnya dulu masih kecil punya PS1 atau PS2 tapi nggak punya slot, atau memang gamenya gitu khusus satu orang yang explore, ceritanya panjang. Nah, kita kan masih ganti-gantian tuh. Oh, mati nih gantian nih. Oh, atau misalnya chapternya udah ganti-gantian gitu. Nah, gue saranin mainnya seperti itu. Untuk Resident Evil Village, gue menyarankan kita mainnya bisa dari minimal 1 orang sampai maksimal 4 orang cukup. Kalau mau 5-6 nggak masalah, tapi asal jangan jadi beban aja ya sisa yang lainnya. Gue sih saranin maksimal 4 orang. Nah, pembagiannya seperti apa? Jadi kan memang Resident Evil Village ini katanya memang digadang-gadang menjadi game Resident Evil terpanjang dan terbaik dari Capcom. Capcom yang ngomong langsung nih ya. Dan ternyata memang benar, responnya rata-rata pada positif ya. Dan juga banyak banget gamer yang menyukai Resident Evil 8 daripada Resident Evil 7. Walaupun unsur yang dipakai mengambil dari Resident Evil 7 atau bahkan before and after kan, mulai dari asal muasal jamurnya sampai ke kejadian afterward dari Resident Evil Biohazard. Nah, di game Resident Evil 8 ini kan ada pembagian stage nih, tapi memang stage-nya nggak di ngomong secara gamblang seperti stage 1 lu mesti gini, stage 2 lu mesti gini, enggak. Dia lebih ke hint doang tuh di samping kiri atas, seperti find Heisenberg, atau mungkin find a way out, atau mungkin solve a puzzle, kayak gitu loh bahasanya, kan bahasa dari game sana ya. Nah, rata-rata kan seperti itu. Nah, di sini dari yang gue lihat dan gue telusuri dan gue eksplorasi, Resident Evil 8 ini mengambil beberapa genre game berbeda. Mulai dari yang biasa, yang kita cuma jalan-jalan, sampai ke bosnya itu berbeda-beda semua. Nah,
Kali ini gue akan membeberkan dari keempat player ini, gue ambil 4 player yang paling maksimal ya. Ini bagaimana sih pembagiannya dan bagaimana pembagiannya supaya rata gitu loh. Kalau kalian memang 4 orang teman terus mau main Resident Evil 8 gitu loh, karena memang kan skill orang beda-beda nih. Nah, kita kembangkan talenta kita sendiri gitu loh. Kita bisa ke satu bidang, yaudah kita kembangkan di bidang itu aja gitu. Jadi kan ganti-gantian. Ya, tapi kalau kalian mau main sendiri ya silahkan. Tapi kan ya siap-siap aja kalau misalnya chapter ini gue takut nih, atau chapter ini anjing susah banget ya, repot itu kan. Jadi lebih baik ganti-gantian. Nah, ini pembagiannya berikut. Yang pertama itu ada looting, explore, farming. Yap, gue nggak salah ngomong, di Resident Evil 8 kita bisa farming. Kalau lootingnya sudah wajar ya, ngambil-ngambil item yang ada yang sudah di drop di dalam game berdasarkan difficulty ya, mulai dari easy sampai kalau di sini Village of Shadow itu mungkin berbeda-beda. Dan juga kalau misalkan item-item looting itu juga bisa didapatkan dari kalian membunuh zombie-zombie atau di sini kan Lycan atau werewolf, Lycan atau werewolf atau mutasi humanoid lah yang memang bertindak sebagai krocok-krocok doang. Itu wajib kalian bunuh yang pakai senjata mau enggak. Karena di Resident Evil 8 ini kalau kalian membunuh krocok-krocok itu kalian bisa mendapatkan item drop. Jadi konsep ini cukup berbeda dengan Resident Evil sebelumnya, di mana kalau kita ngebunuh krocok-krocok ini serasa nggak dapat apa-apa dan serasa sia-sia, cuma dapat poin atau bahkan dapat XP doang gitu loh. Serasa nggak penting kan, dan kita nggak mau rela-rela buang peluru cuma buat ngebunuh-bunuh krocok doang kan, apalagi difficulty-nya udah yang hardcore atau Village of Shadow itu udah tantangannya berat banget men. Difficulty udah kayak gitu berarti kapasitas amunisi dan juga health itu bakal dikurangi dan damage dari musuh, villain dan boss itu bakal ditambahin. Nah, dari sini bagi yang jago explore, looting, silakan kalian cari-cari item, looting dan juga membunuh krocok-krocoknya aja. Itu kan supaya ada kesannya nggak boring ya, nggak bosan ya. Dan untuk farming di sini kalian bisa membunuh kambing, babi, ayam dan memancing ikan. Fungsinya nanti untuk makan dan juga itu untuk menambah agility kalian dan kemampuan pasif kalian seperti larinya agak cepet, terus mungkin reloadnya lagi jadi lebih cepet, HP kalian nambah ya, seperti itu. Ada beberapa level dan di sini logikanya memang bagus, dia menambahkannya dengan makanan. Kalau misalnya di Resident Evil sebelumnya kan rata-rata menggunakan item lagi untuk menambah level seperti itu agility-nya. Di sini kita menggunakan makanan. Dan siapa yang memasaknya? Duke. Itu Duke memang serbaguna. Yang kedua ada puzzle solving. Nah, puzzle solving ini kalian bisa temukan di awal-awal game sampai ke sebelum kalian melawan setiap boss. Jadi kan di sini boss ada 4 ditambah 1 final boss yaitu si Mother Miranda ya. Jadi sebelum kalian melawan 4 boss ini, setiap sebelumnya ya. Jadi satu boss sebelumnya itu ada puzzle dan itu kalian mesti solving tuh satu-satu. Nah, bagi kalian yang puzzle solvingnya pinter ya silahkan bantu teman kalian supaya bisa puzzle solvingnya lebih cepat, karena biar nggak buang-buang waktu juga kan. Puzzle solvingnya itu ya nggak terlalu sulit lah bagi kalian ya, cuman kalian butuh explore dan mungkin butuh otak juga, ngurut-ngurutin angka dan juga mungkin ada trik-trik tersendiri ya, muter-muterin atau mungkin mesti angkat ini taruh ini ya, keseimbangan dan lain-lain. Itu seperti biasa di Resident Evil pasti ada puzzle. Nah, untuk nanti bosnya kalian baru serahkan ke teman kalian gitu. Yang ketiga, melawan boss atau scripted enemy. Nah, ini nih rata-rata yang tadi gue bilang, bos kan di Resident Evil Village ini ada 4 ditambah 1 Mother Miranda. Jadi untuk bos ini kalian mungkin serahkan ke teman kalian yang sudah bisa membaca gerakan musuh. Kalau misalnya di 4 bos ini rata-rata memang gerakannya sudah ketebak semua dan kelemahannya itu nanti ada di tandanya kedap-kedip atau bagaimana, dan kalian tinggal menyerangnya. Dan itu scripted, namanya scripted boss ya, atau scripted enemy. Jadi pergerakannya sudah bisa kalian baca kalau kalian sudah menganalisisnya dari awal. Nah, rata-rata kenapa gue bilang ini masuk ke kategori, karena beberapa orang memang ada yang panikan. Jadi untuk melawan scripted enemy aja mereka tidak bisa membacanya, padahal gerakan yang disajikan itu memang sama dan memang berubah arah doang. Jadi silahkan serahkan ke teman kalian yang bisa membaca gerakan, bahkan pada saat pertama kali bos itu menyerang kalian. Seperti itu. Biasa yang ini nih
yang udah sering banget main game-game Resident Evil, kayak model Resident Evil lah, yang adventure, terus explore, dan habis itu melawan boss. Nah itu tuh biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh udah dapet tuh, oh ini udah gerakannya akan seperti apa, movementnya akan seperti apa, penyerangannya akan seperti apa, gue mesti bagaimana, kapasitas peluru, penghematan peluru, dan lain-lain. Itu biasanya yang udah jago banget kayak gitu, tau lah bagaimana cara menghindarinya. Yang keempat itu ada storytelling. Iya, gue nggak salah. Jadi storytelling ini penting, dimana kalau di dalam sebuah game, terutama kayak Resident Evil, itu banyak banget dokumen yang memang mesti kita baca. Nah, sedangkan kita kan di situ bahasa Inggris rata-rata. Kalau yang orang-orang yang bukan kayak di Amerika itu males banget untuk mentranslate ke bahasa mereka sendiri, khususnya kalau di kita males banget untuk mentranslate ke bahasa Indonesia atau bahkan tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Nah, bagi teman kalian memang suka membaca dan memang mengerti bahasa, silakan serahkan ke teman kalian, karena memang dokumen-dokumen itu berisi hal-hal penting yang akan terjadi sebelum atau sesudah event yang saat itu kalian sedang lakukan terjadi. Itu bakal berpengaruh banget, dan kalian akan mengetahui kalian harus apa dan ceritanya ini akan seperti apa. Jadi storytelling ini berfungsi untuk memandu teman kalian agar tidak tersesat, atau mungkin agar tidak salah sasaran dalam menembak, atau tidak salah dalam mengartikan suatu cerita. Karena kalau Resident Evil itu dokumennya jujur ya, banyak banget, dan rata-rata itu penting, berisi tentang cerita canon game Resident Evil itu sendiri, terutama kalau game yang angka ya, Resident Evil yang angka kayak ini kan Resident Evil 8 kan, otomatis kan Village ini kan berarti yang 8 itu kan angka. Nah berarti ada nih kesinambungan dengan Resident Evil 7 atau bahkan Resident Evil 1. Jadi hati-hati, storytelling itu penting. Bagi teman kalian yang jago bahasa dan pintar dalam membaca, silakan mengartikan dan juga memberitahu ke teman kalian selanjutnya ini movementnya akan seperti apa ke orang yang akan bermain. Next itu pembagian berdasarkan genre permainan. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya game Resident Evil 8 ini ada pembagian genre ya, genrenya berbeda-beda, terutama di boss. Nah, di sini gue akan menyarankan untuk keempat bos ini nih memiliki genre yang berbeda masing-masing. Nah kali ini karena memang gue udah bagi menjadi 4 orang maksimal, gue akan menjelaskan cocoknya ke siapa-siapa aja. Ya pastilah nggak mungkin cuman explore routing, terus nggak mungkin cuman baca storytelling, nggak mungkin cuman bisa lawan scripted enemy, nggak mungkin cuman bisa, ya nggak mungkin lah puzzle solving, nggak mungkin cuman itu doang gitu. Pasti kalian juga pengennya menantang dikit kan ya. Ini gue urutkan berdasarkan genre. Yang pertama bos yang kalian lawan itu adalah Alkina Dimitrescu atau panggilannya Lady Dimitrescu. Nah ini kan dia mutasinya kan seperti naga ya bentuknya ya. Berarti bagi kalian yang suka Dynasty Warrior atau mungkin suka dengan naga dan juga game-game RPG, dungeon dan lain-lain, ini cocok banget buat kalian para pemburu naga yang ingin membunuh atau melawan Alkina Dimitrescu. Nah, di sini juga ada kastil juga, kalian bertarungnya di kastil, dalam kastil dan juga di atas kastil. Nah, tujuannya itu kalian harus menembak ke penunggang naga tersebut atau menembak ke badannya dari Alkina itu sendiri. Cukup menantang ya, karena memang otomatis badan penunggangnya akan lebih kecil dan itu akan lebih susah ditarget. Nah, sniper, shotgun itu menjadi barang yang paling laku untuk penyerangan. Jadi kalau kalian agak barbar ya udah silakan deketin pakai shotgun, tapi kalau kalian takut ya pakai sniper aja, main aman gitu loh. Yang kedua, bos yang kedua itu adalah Donna Beneviento. Donna Beneviento ini adalah mastermind of hallucination and doll, atau mungkin bisa dibilang dia itu horornya dari Resident Evil lah. Jadi kita tahu kalau misalnya Resident Evil Biohazard tuh mendapat kritikan karena terlalu horor kan. Nah, Resident Evil Village ini menyeimbangkan semuanya ke dalam bagian-bagian tersebut. Nah, maka dari itu di segmen kali ini Donna Beneviento adalah jawaban yang pas bagi kalian, bagi penyuka horor. Ya, di sini horor banget karena kalian selain pada soul solving yang pusing, kalian mesti
melawan bayi yang gede banget itu loh, mutasi bayi yang gede banget, dan itu tempatnya gelap dan kalian harus buru-buru ke lift karena itu horor banget sampai gue nonton juga ketakutan jujur aja karena memang suaranya creepy abis. Terus habis itu pas kalian melawan Donna Beneviento ya langsung kalian kan melawan bonekanya dan itu kan permainan petak umpet tuh. Nah bagi kalian yang suka Annabelle, cerita-cerita boneka kayak Chucky yang memang creepy bastard kayak gitu, nah kalian bisa lah untuk menemukan boneka dari Donna Beneviento ini dan kalian langsung tusuk kayak pakai gunting. Di situ ada gunting karena senjata kalian akan dilucuti semua pas masuk ke rumah dari Donna Beneviento. Yang ketiga ada Murrow. Murrow ini mutasinya itu seperti ikan piranha ya, ikan piranha yang jelek dengan banyak bundukan di punggungnya, terus juga banyak banget pokoknya jelek lah, dia itu mutasi paling jelek dan juga terornya cukup dapat di dalam air. Jadi ini dia temanya di air ya, ikan sih ini ikan. Nah bagi kalian yang demen-demen film Jaws, mungkin Rogue, mungkin Predator yang sifatnya air dan juga teror air sih, ada juga kan piranha filmnya. Nah cocok banget bagi kalian untuk melawan Murrow. Kalian bisa pasang ranjau, kalian bisa pakai pistol atau shotgun untuk melawan si Murrow, atau mungkin submachine gun kalau kalian pinter bidik, atau recoilnya biar pas. Terus kalian juga bisa memasang jembatan dan juga memastikan pergerakan dari Murrow ini mau kemana, dan juga kalian bisa bersembunyi dari teror atau misalnya dari gas beracun yang disebarkan oleh Murrow. Pokoknya ini cocok banget bagi kalian yang suka teror, film-film teror atau mungkin game-game teror gitulah. Nggak terlalu serem, nggak terlalu creepy, cuman memang agak jijik dan juga butuh konsentrasi karena kalau tidak dia akan langsung nabrak dan kalian bisa langsung mati. Keempat adalah Carl Heisenberg. Nah, bagi kalian penyuka Transformers dan juga tembak-tembakan ya, World of Tanks, PUBG, Call of Duty, FF, cocok banget ini bagi kalian nih. Karena memang di sini Ethan dibekali oleh sejenis tank ya dari Chris Redfield untuk melawan si Carl Heisenberg yang sudah bermutasi seperti Transformers. Jadi kan Carl Heisenberg kan bisa mengalirkan listrik dari seluruh tubuhnya, di mana dia bisa mengendalikan medan magnet di sekitar tubuhnya. Nah, selagi dia bermutasi dengan jamur Megamycete dalam tubuhnya, dia bisa menggabungkan besi-besi itu ke dalam ke dirinya. Jadi kayak memakai armor gitulah, dilapisi besi dan baja gitu. Nah, ini cocok banget karena dia menjadi mesin, kalian melawannya dengan mesin juga. Sifatnya kalian seperti World of Tanks ya, jadi kalian mengendalikan kendaraan, kalian melawan Transformers dan juga kalian pasti pakai tembak-tembakan. Di situ ada rocket launcher dan juga minigun. Jadi pasti recoilnya pas banget, nggak bakal shaky. Itu kalian tinggal menghindar aja, tembak-tembakan, tapi memang butuh konsentrasi penuh dan juga butuh sasaran bidikan yang memang pas banget. Kalau enggak, Carl Heisenberg bisa aja langsung membantai kalian di tempat secara cepat. Karena gue udah menonton beberapa YouTuber yang memang belum terbiasa dengan sistem baru dari Resident Evil ini, dimana menggunakan mesin ya pada akhirnya ya. Jadi memang belum terbiasa dan pada nanya juga kenapa Resident Evil ada mesinnya. Nah di dokumen kan udah dijelasin, makanya tugas storytelling kan menjelaskan. Nah gue udah paham. Jadi ini memang mutasi Megamycete juga dan juga memang lawannya masih pakai mesin. Kalau enggak itu bakal kewalahan banget si Ethan lah. Nggak mungkin bisa ngelawan Carl Heisenberg. Makanya di sini dibilang Carl Heisenberg merupakan bos tersulit. Katanya sih dia bos terkuat katanya, karena memang nggak bisa dilawan tanpa menggunakan mesin. Oh ya, jangan lupakan boulder punching asshole. Dibahas lagi. Next yang terakhir itu adalah bos Mother Miranda. Mungkin di sini gue cuman minta dari keempat kalian pemain pilih aja salah satu orang yang memang capable atau mungkin the most valuable player ya untuk melawan Mother Miranda, karena Mother Miranda ini menganut semua prinsip dari keempat bos yang ada tadi, seperti terbang-terbangan, seperti naga walaupun bentuknya bukan naga ya, dari si Akina Dimitrescu, terus juga horor dari Donna Beneviento di mana tempatnya agak nanti dibikin gelap, kita dibikin sedikit berhalusinasi dan juga layarnya akan gelap, terus juga teror karena udah ngomongannya banyak, terus juga
dia mengumpulkan bola api itu teror banget kan. Kalian mesti menghancurkan bola api yang ada di tangannya dulu baru bisa menyerangnya. Terus juga kayak Carl Heisenberg yang memang permesinan, dia juga bisa mengendalikan jamur-jamur di sekitarnya itu sebagai pelindung, perisai. Pokoknya itu memang agak merepotkan lah. Dan juga kalian bisa menggunakan various senjata yang sudah kalian kumpulkan dari awal game sampai ke final boss. Jadi bagi kalian yang PUBG, penyuka PUBG, Call of Duty, FF dan teman-temannya game-game tembak-tembakan, silahkan. Cocok banget lah bagi kalian. Masih cocok untuk melawan Mother Miranda begitu loh. Karena penggunaan senjata penting ya. Jadi kalau misalnya dia melawan masa jarak jauh pakai shotgun, ibaratkan gitu aja lah, simple aja gitu. Oke, untuk segmen terakhir gue ada tambahan sedikit. Kalau misalnya ada player kelima nih, cadangan aja player kelima. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tinggal pakai yang keempat itu. Karena kan dari keempat ini pasti ada lah yang bisa nih di segmen terakhir ini, yaitu segmen Chris Redfield. Gue sudah hampir lupa, Chris Redfield dapat citranya sendiri ya. Jadi Chris Redfield ini nanti kalian bener-bener kalian full action ya. Pas siap-siap kalian full action, nggak akan dapat horror. Jadi kalian menganggap si Lycan sama Werewolf itu ya udah musuh kalian aja gitu loh yang mesti dibunuh. Kayak zombie lah ibaratnya. Udah tembak-tembakannya, peluru kalian bakal banyak banget. Nggak perlu looting, nggak perlu explore, nggak perlu apa. Kalian udah dapat loot, udah dapat peluru, udah dapat first aid kit, udah dapat suntikan. Oh pokoknya udah lengkap lah. Dan juga optional boss di tengah-tengah game. Kalau kalian bisa habis dari chapter Donna Beneviento atau mungkin dari sebelum chapter Alkina Dimitrescu, itu kan ada 3 anaknya tuh, 3 anak Alkina Dimitrescu, gue lupa namanya, gak penting juga, yang vampir ya. Itu bisa juga, itu kan termasuk mini boss. Dan juga ada optional boss di luar kastil atau di desa itu juga ada. Yang ada werewolf lah, terus ada yang manusia bermutasi jadi gede lah, ada yang mirip ogre lah, itu yang bawa kapak gede. Itu cocok banget bagi kalian yang memang player kelima atau ngambil salah satu dari keempat player ya. Karena mungkin capek ya, kena mental abis lawan boss, ya udah silakan gantian aja. Optional boss ini kan juga opsional ya, kalau misalnya dia nggak sanggup, item yang nggak dapet ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh banget item dan butuh banget duit untuk membeli senjata atau membeli peluru atau membeli persediaan, ya udah silakan lawan optional boss ini sampai menang. Karena memang hadiah yang didapatkan ini cukup bagus, dijual ke Duke dan ditukarkan dengan uang. Nanti kan bisa membeli senjata dan perlengkapan yang ada. So, sekian aja untuk pembahasan kali ini. Jadi game Resident Evil Village ini merupakan game paket lengkap banget bagi kalian ya, paket lengkap paket telur. Jadi cocok banget bagi kalian yang dulunya suka main PlayStation di rumah orang, karena di rumah kalian gak ada PlayStation, akhirnya numpang di rumah orang, ternyata gamenya cuma game satu orang, akhirnya ganti-gantian. Ini pas banget, kalian gak perlu mati, kalian gak perlu apa, ada chapter tersendiri, tinggal lihat lu bisanya apa. Nah, gue bisa horror, ya udah horror kasih ke gue semua gitu. Atau lu bisa apa, action, tembak-tembakan, recoil gue mantep, tembakan gue mantep, oke silakan ambil semua tembak-tembakan, ambil semua segmen tembak-tembakan, begitu maksudnya. Tapi rata-rata memang kan pada mainnya sendiri ya, silakan, itu berarti full experience kalian ya, multi talent. Terima kasih, dan juga bagus banget bagi kalian yang sudah multi talent, terutama pada YouTuber ya yang mainnya sendiri streaming itu, mantep banget lah kalian bisa sampai seperti itu ya. Jujur kalau gue sih chapter Donna Beneviento rada nyerah ya, nggak nyerah banget, cuma rada nyerah aja karena memang creepy banget, gelap, dan juga agak motion sickness ya, karena ini kan first person juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan Resident Evil Village selanjutnya, karena masih banyak yang perlu gue explore di Resident Evil Village. Thank you guys.